Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Suara retakan yang tajam terdengar, dan cahaya keemasan yang menyilaukan muncul dari cakram emas. Di hadapan kekuatan hukum yang sangat besar, itu berputar dan bengkok sebelum hancur berkeping-keping. Cakram emas terbukti sangat rapuh dan langsung hancur menjadi bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, hanya menyisakan sedikit fluktuasi spasial di udara. Tepat saat harta karun ini dihancurkan, sosok humanoid kurus dan tinggi yang duduk di ruang rahasia jauh di dalam lautan tertentu dari alam roh tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan sepasang bola api hijau muncul di rongga matanya, menyinari wajahnya, fitur dengan sangat jelas. Ini adalah wajah kerangka putih, dan dua bola api hijau yang berkedip di dalam rongga mata menyajikan pemandangan yang cukup mengerikan untuk dilihat. Tidak jauh di depan kerangka itu terdapat 12 lampu tembaga kuno, yang masing-masing tingginya sekitar 1 kaki. Ada nyala api hijau dengan ukuran berbeda yang berkelap-kelip di dalam lampu, yang terbesar sebanding dengan ukuran telur, sedangkan yang terkecil setipis jari kelingking. Sedikit kebingungan muncul di mata kerangka itu, dan dia memiringkan kepalanya ke samping dengan sikap kontemplatif. Tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul di benaknya, dan dia tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola cahaya perak. Cakram perak seukuran telapak tangan muncul dari dalam cahaya perak, dan selain warnanya berbeda, itu benar-benar identik dengan cakram emas yang telah dihancurkan di alam glasial luas. Namun, piringan perak itu penuh dengan timah yang tak terhitung jumlahnya dan retakan panjang, dan pada saat itu muncul, itu mengeluarkan ratapan kesedihan sebelum menghilang ke dalam kehampaan. Bola api hijau di dalam rongga mata kerangka misterius itu segera membengkak beberapa kali dari ukuran aslinya setelah melihat ini, dan raungan kemarahan yang menggelegar meletus dari mulutnya. Kemudian tiba-tiba bangkit dan membuat gerakan meraih ke arah bidang tertentu dalam kemarahan yang menggelegar. Fluktuasi spasial yang kuat segera meletus saat cakar hitam pekat raksasa muncul dari udara tipis, lalu meraih ke dinding terdekat. Ledakan keras terdengar saat dinding tebal dari ruang rahasia dihancurkan oleh cakar raksasa, tapi amukan kerangka itu sepertinya masih belum mereda. Itu membuka mulutnya ke dinding lain, dan ada cahaya hitam berkedip di dalam mulutnya, menunjukkan bahwa dia sepertinya akan meledakkan sesuatu. Namun, tepat pada saat ini, matanya berkilat dan tiba-tiba berbalik ke arah 12 lampu kuno di tanah. Api hijau di dalam rongga matanya menyala, dan tampaknya telah tenang saat perlahan-lahan menutup mulutnya. Kerangka itu menggertakkan giginya dan menggumamkan serangkaian kata yang tidak dapat dipahami sebelum duduk dengan menyilangkan kaki sekali lagi. Dengan demikian, bagian dalam ruang rahasia menjadi sunyi lagi, dan api hijau di dalam 12 lampu terus berkedip, menerangi ruang rahasia dalam cahaya yang tidak stabil. Lampu hijau menyala dari pedang surgawi yang mendalam, dan bilahnya dengan cepat menghilang saat kembali ke bentuk batang kayu aslinya. Pedang kemudian mengeluarkan suara dering sebelum melayang ke arah lengan Han Li sebagai bola cahaya kuning. Lambang kuning samar yang sama kemudian muncul kembali di lengan bawah Han Li, menunjukkan bahwa pedang surgawi yang mendalam telah disegel lagi. Han Li menatap lencana di lengannya dengan tatapan gembira di matanya. Dia menghela napas lega sebelum mencoba berdiri dari dalam kawah. Pada saat cakram emas itu dihancurkan, semua rasa sakitnya telah berkurang, membuatnya merasa seolah-olah dia baru saja selamat dari cobaan yang akan mengakibatkan kematiannya. Namun, masih terlalu dini baginya untuk merasa lega. Begitu dia bangkit, kakinya tiba-tiba lemas, dan dia jatuh ke tanah lagi. Setelah itu, seluruh tubuhnya menjadi mati rasa, dan perkembangan ini secara alami cukup mengkhawatirkan Han Li, mendorongnya untuk melepaskan indera spiritualnya untuk memeriksa kondisi internalnya. Hasil pemeriksaannya membawa senyum masam ke wajahnya. Meskipun dia saat ini berada di puncak tahap tempering spasial akhir,
tubuhnya sama sekali tidak memiliki kekuatan sihir. Sangat jelas bahwa meskipun tebasan dari pedang surgawi yang mendalam itu sangat kuat, itu juga telah melemahkan semua kekuatan spiritual di dalam tubuhnya. Selain itu juga telah sepenuhnya melahap semua energi misterius yang mengalir ke tubuhnya. Jika tidak, tanpa energi tambahan itu, tidak akan ada cara baginya untuk melepaskan tebasan itu dengan pedang surgawi yang mendalam. Syukurlah, hanya kekuatan sihirnya yang saat ini benar-benar habis, segala sesuatu yang lain sebagian besar tidak tersentuh, jadi dia sudah sangat beruntung. Namun, meridiannya telah dirusak oleh masuknya energi yang berlebihan sebelumnya, dan sekarang energi dan kekuatan sihirnya telah benar-benar habis, efek sampingnya secara alami mulai memundurkan kepala. Namun, Han Li tidak mempermasalahkan hal ini. Dengan kemampuan regeneratif dirinya yang kuat, dia akan dapat dengan mudah pulih dari ini. Namun, kelelahan yang parah dari kekuatan sihir adalah sesuatu yang membutuhkan waktu untuk pulih. Bagaimanapun, dia masih sangat senang secara keseluruhan. Dia memiliki keyakinan bahwa dia berbeda dari kultivator lain, dan hanya masalah waktu sebelum dia mencapai tahap tempering spasial akhir dengan bantuan pil naga rising dan pil lainnya. Tetapi kemajuan pesat yang dia buat hari ini memiliki menyelamatkannya sekitar 500 tahun atau bahkan 1000 tahun kultivasi yang sulit. Ini tentu saja merupakan peristiwa yang sangat menguntungkan baginya. Dengan mengingat hal itu, senyum tipis muncul di wajah Han Li, dan dia mengalihkan pandangannya ke tengah platform tinggi. Di sana, tubuh emas itu melayang di udara, dan ia juga duduk bersila dan 6 matanya tertutup. Melalui hubungan spiritual antara Nas Chen Soul primer dan keduanya, dia segera dapat menentukan bahwa Nas Chen Soul keduanya baik-baik saja, itu hanya mengkonsolidasikan basis kultivasinya saat ini dengan sekuat tenaga setelah membuat begitu banyak terobosan secara berurutan. Jika tidak hati-hati, basis kultivasinya bisa langsung jatuh kembali 1 atau 2 tahap. Lebih jauh lagi, itu hanya mampu bertahan dari serangkaian terobosan yang cepat karena Han Li sendiri adalah seorang kultivator tempering spasial. Jika tidak, Nas Chen Soul kedua benar-benar hanya makhluk tahap Nas Chen Soul, maka hanya serangan balik iblis dalam yang dihasilkan dari perbedaan basis kultivasi yang besar akan langsung membuatnya gila dan mengakibatkan kematiannya. Meski begitu, Nas Chen Soul kedua pasti tidak akan cocok untuk melawan siapapun dalam waktu singkat. Tanpa meditasi lebih dari 10 tahun, setan batin berpotensi muncul kapan saja untuk mengacaukan basis kultivasinya. Namun, yang paling luar biasa bagi Han Li adalah kondisi tubuh emas Provenance saat ini. Setelah dipecah dan disempurnakan beberapa kali oleh energi misterius itu, rune keunguan keemasan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di sekujur tubuhnya, dan aura yang dilepaskannya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Provenance Golden Body telah sangat kuat untuk memulai, dan sekarang kekuatannya telah berlipat ganda, secara alami telah menjadi kekuatan yang sangat menakutkan yang harus diperhitungkan. Ini adalah kejutan menyenangkan yang tak terduga untuk Han Li. Dan meskipun dia melakukan yang terbaik untuk tetap tenang, dia tidak bisa mencegah senyum tipis muncul di wajahnya. Sekitar 2 jam kemudian, Han Li duduk sebelum melipat kakinya. Kerusakan yang telah ditimbulkan pada meridiannya sebagian besar telah sembuh, dan dia membalikkan tangan untuk memanggil beberapa botol obat dengan warna berbeda, lalu mengeluarkan beberapa pil yang mengeluarkan aroma obat yang harum sebelum meminumnya sekaligus. Botol obat kemudian menghilang dan digantikan oleh sepasang kristal hijau yang sangat cerah. Han Li segera menutup matanya dan mulai menyerap ki spiritual murni di dalam batu roh kelas atas ini secepat mungkin dengan bantuan pil tersebut. Belum lama ini, Han Li berharap bisa mengeluarkan semua kekuatan spiritual di dalam tubuhnya, yang mengancam akan membuatnya meledak. Namun, sekarang dia benar-benar tidak memiliki kekuatan spiritual yang tersisa, dia terpaksa mengumpulkannya sedikit demi sedikit sekali lagi.
Han Li merasa agak terdiam oleh rangkaian perkembangan ini. Waktu berlalu dengan cepat, dan lebih dari setengah hari berlalu dalam sekejap. Han Li tiba-tiba membuka matanya, dan semburan cahaya melintas di matanya, menunjukkan bahwa dia tampaknya telah memulihkan sebagian dari kekuatan sihirnya. Alisnya berkerut sedikit saat dia perlahan bangkit, dan karena terobosan yang dia buat, tubuhnya sekarang mampu menahan lebih banyak kekuatan sihir daripada di masa lalu. Ki spiritual di tempat ini jauh lebih berlimpah daripada alam roh, dan begitu banyak waktu telah berlalu sejak dia meminum pil itu dan mulai menggunakan batu roh itu untuk mengisi kembali energinya sendiri, tetapi dia baru pulih sekitar 10% dari total kekuatan sihirnya. Tentu saja, yang disebut 10% ini sebanding dengan hampir setengah dari kekuatan sihir yang pernah dia miliki sebelum terobosannya. Namun, dalam situasi saat ini, Han Li secara alami tidak bisa hanya bermeditasi selama beberapa hari dan membuang banyak waktu. Setelah dia merasa telah memulihkan energi yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri, dia segera beraksi lagi. Namun, dia tidak keluar melalui gerbang yang rusak. Sebaliknya, dia berjalan menuju pusat platform batu. Harta paling berharga di sini, cakram emas itu, telah dihancurkan, tetapi semua harta lainnya di sini masih cukup menggoda baginya, dan dia berencana untuk mengambil semuanya. Kursi hijau yang saat ini dia nilai ini secara alami adalah salah satu harta karun itu. Kursi itu telah bekerja sama dengan cakram emas di atas, dan itu jelas merupakan harta yang luar biasa. Han Li mengayunkan lengan baju ke udara, dan semburan cahaya biru segera melonjak, diikuti kursi itu menghilang dalam sekejap mata. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya, lalu tiba-tiba muncul di depan salah satu boneka lapis baja. Dibandingkan dengan kursi arwah, Han Li lebih tertarik pada boneka-boneka ini. Menyusul penghancuran cakram emas, boneka-boneka itu telah kembali ke keadaan patung stasioner aslinya, tetapi Han Li tidak berani memandang rendah. Kembali ketika boneka lapis baja telah diaktifkan sepenuhnya, tekanan spiritual yang mereka lepaskan hampir sebanding dengan makhluk tahap integrasi tubuh. Jika dia bisa mengendalikan boneka-boneka ini untuk memperjuangkannya, maka mereka akan menjadi aset yang sangat besar. Dengan mengingat hal itu, dia melepaskan indera spiritualnya untuk menyusup ke boneka di depannya, tetapi ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajahnya beberapa saat kemudian. Konstruksi boneka ini sangat kasar, dan satu-satunya hal yang tidak dapat diidentifikasi oleh Han Li adalah batu merah aneh yang tertanam di inti boneka, yang bukan merupakan batu roh biasa. Dia tidak tahu apa batu aneh ini, tetapi permukaannya sehalus cermin, dan itu berkedip tanpa henti dengan benang emas tipis yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Cahaya spiritual yang memancar darinya sangat redup. Cukup jelas bahwa tindakan boneka itu telah menghabiskan sebagian besar energi di dalam batu aneh itu. Saat ini, tampaknya batu tersebut hanya memiliki energi yang cukup untuk mendukung satu atau dua serangan lagi dari boneka tersebut. Alis Han Li berkerut erat saat dia memeriksa boneka itu untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya, dia masih mengayunkan lengan bajunya ke udara untuk mencoba dan menyimpan boneka itu di tengah kilatan cahaya hijau. Namun, pergantian peristiwa yang terjadi selanjutnya membuat Han Li sangat ketakutan. Tepat saat cahaya biru menutupi boneka di hadapannya, cahaya tiba-tiba mulai berkedip tak menentu dari tubuhnya, dan melepaskan aura yang sangat berbahaya. Hanya aura ini saja sudah cukup untuk memaksa kembali cahaya biru, dan Han Li segera bergegas kembali dengan waspada, meninggalkan jejak bayangan di belakangnya. Setelah hanya beberapa kedipan, dia muncul di udara di luar peron, dan tepat pada saat ini, kesembilan boneka itu mengayunkan tombak mereka ke udara secara bersamaan, mengirimkan seberkas cahaya perak yang kuat meluncur ke arah boneka terdekat mereka. Serangkaian dentuman tumpul terdengar,
dan ke-9 boneka itu semuanya diiris menjadi 2 pada saat yang sama sebelum meledak saat jatuh ke tanah, hanya menyisakan pecahan boneka yang berserakan di seluruh peron. Han Li secara alami merasa agak sedih karena dia tidak bisa membawa boneka itu bersamanya, tetapi dia kemudian dengan cepat terbang ke peron dan mengumpulkan semua pecahan boneka di tengah kilatan cahaya biru. Pembuatan boneka-boneka ini agak kasar, tetapi Han Li belum pernah melihat bahan seperti ini sebelumnya, jadi dia berencana membawanya untuk penelitian lebih lanjut. Setelah melakukan semua itu, dia melihat ke bawah untuk menemukan bahwa platform itu sekarang benar-benar kosong, tetapi diagram langit berbintang yang besar masih terpelihara dengan sempurna. Han Li telah mengalami secara langsung betapa kuatnya formasi ilusi ini, dan bahkan dengan basis kultivasinya yang ditingkatkan secara signifikan, dia tidak berani melihatnya terlalu lama. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia membalik tangan untuk menghasilkan gulungan putih. Dia menjentikkan pergelangan tangan dan melemparkan gulungan itu ke bawah, di mana itu turun sebagai seberkas cahaya putih. Namun, ketika masih lebih dari 100 kaki di atas peron, ia berhenti di udara, dan Han Li membuat segel tangan sambil melantunkan sesuatu sebelum menunjuk ke bawah. Gulungan itu terbuka untuk mengungkapkan gambar kosong yang panjangnya beberapa kaki. Gulungan itu kemudian mulai meluas dengan kecepatan yang drastis saat Han Li melantunkan mantranya, dan beberapa saat kemudian, itu telah meluas menjadi sekitar ukuran yang sama dengan platform batu, membuatnya tampak seolah-olah itu adalah kanopi putih besar yang melayang di dalamnya. Senyum tipis muncul di wajah Han Li, dan nyanyiannya berhenti saat dia menjentikkan 10 jarinya ke bawah secara berurutan. Satu segel mantra ditembakkan satu demi satu sebelum menghilang ke dalam gulungan putih di bawah, dan cahaya dari semua warna berbeda meletus dari gulungan itu sebelum perlahan turun dan meliputi seluruh platform batu. Cahaya terang berputar tanpa henti di atas gulungan kosong, menciptakan pemandangan spektakuler untuk dilihat. Hanya setelah 10 menit penuh berlalu, cahaya pada gulungan itu berangsur-angsur memudar menjadi kehampaan, tetapi gulungan putih dan sekarang menjadi gulungan 5 warna. Han Li melambaikan tangan di udara, dan gulungan itu segera naik dari peron dalam sekejap sebelum dengan cepat menyusut ke ukuran aslinya beberapa kaki. Sekarang ada diagram miniatur pada gulungan yang benar-benar identik dengan yang ada di bawah. Han Li telah menggunakan teknik rahasia untuk mereplikasi diagram langit berbintang di platform batu. Gulungan itu kemudian berubah menjadi seberkas cahaya 5 warna yang menghilang ke lengan baju Han Li dalam sekejap. Dengan replika diagram langit berbintang ini, dia yakin bisa mendapatkan beberapa rahasia darinya. Paling tidak, mempelajarinya akan sangat membantunya dalam meningkatkan pemahamannya tentang teknik ilusi. Dengan demikian, tidak ada yang berharga yang tersisa di tempat ini. Namun, Han Li masih dengan hati-hati mencari di tempat ini, dan hanya setelah memastikan bahwa tidak ada benda tersembunyi, dia terbang keluar dari gerbang yang hancur sebagai seberkas cahaya biru. Dia sudah berada di ruang ini hampir sehari, jadi dia tentu saja tidak ingin berlama-lama di sini lagi. Ledakan keras terdengar saat bagian tertentu dari layar raksasa di istana utama tiba-tiba meledak. Sebuah bola cahaya hitam berukuran sekitar 10 kaki tiba-tiba muncul di layar sebelum dengan cepat berputar membentuk pusaran kecil. Seberkas cahaya biru muncul dari pusaran sebelum memudar untuk mengungkapkan Han Li di tengah istana. Dia berbalik untuk melihat kembali ke layar sebelum Law Destruction Eye ketiganya perlahan-lahan menutup gelabelannya. Sayang sekali harta karun Sumi ini telah sepenuhnya disempurnakan oleh orang lain dan tidak dapat digunakan oleh orang lain. Kalau tidak, ini akan menjadi harta yang sangat berguna, gumam Han Li dengan sedikit sedih sebelum melihat sekeliling istana, dan tentu saja, Liu Suier dan Si Kun sudah tidak terlihat. Meskipun demikian, ekspresi Han Li tetap tenang, dan setelah beberapa saat merenung, dia melangkah keluar dari istana.
Dia telah tinggal di surga Sumi untuk waktu yang lama, jadi dua lainnya mungkin sudah mencari di setiap tempat lain di sini. Karena itu, yang ingin dia lakukan sekarang adalah menemukan mereka dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin, lalu bermeditasi di suatu tempat selama beberapa hari untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Namun, tepat ketika Han Li muncul dari istana dan hendak melepaskan tangisan panjang untuk menghubungi Liu Suier dan Si Kun, gemuruh keras yang mirip dengan petir tiba-tiba meletus dari tanah. Setelah itu semuanya mulai bergetar hebat. Han Li cukup terkejut dengan perkembangan ini, namun sebelum dia sempat melakukan apapun, langit tiba-tiba meredup, dan hamparan awan gelap yang luas tiba-tiba tampak menutupi seluruh langit. Petir menyambar dan guntur yang keras terdengar sementara hembusan angin abu-abu yang kuat meletus dari tanah di kejauhan, menghilang ke dalam awan gelap seperti angin yang naik ke langit. Dari kejauhan, pilar-pilar raksasa yang tak terhitung jumlahnya tampak menjulang ke udara, menciptakan pemandangan yang sangat spektakuler untuk dilihat. Ekspresi Han Li segera menjadi gelap saat melihat ini. Bahkan tanpa melepaskan indera spiritualnya, dia dapat mengatakan bahwa ki asal dunia di tempat ini telah benar-benar berantakan, dan semua jenis ki spiritual telah memenuhi seluruh langit. Yang lebih mengkhawatirkan baginya adalah bahwa banyak semburan fluktuasi pembatasan telah muncul di ruang terdekat. Cahaya azure segera melintas dari tubuh Han Li saat dia perlahan naik ke udara. Hanya setelah naik sekitar 60 kaki di atas tanah, dia berhenti dalam pendakiannya. Pembatasan penerbangan di sini belum sepenuhnya hilang, tetapi kekuatannya kurang dari setengahnya. Dengan demikian, Han Li tidak kesulitan terbang di ketinggian rendah. Tanah mulai berguncang lebih keras, dan lapisan cahaya ungu mulai muncul di atas istana utama di belakangnya sebelum kecerahan berfluktuasi dengan cara yang sangat tidak menentu. Sebuah bola cahaya kuning meletus dari atap sebuah bangunan tertentu di antara gugusan paviliun di belakang istana utama, dan meluncur langsung menuju istana utama. Pada saat yang sama, seberkas cahaya putih juga terbang menuju istana utama dari salah satu sisi istana. Ini adalah Liu Suier dan Si Kun, dan keduanya memasang ekspresi khawatir, jelas terkejut dengan perkembangan yang tiba-tiba ini. Kelopak mata Han Li berkedut sedikit, dan dia tidak ragu lagi saat dia terbang menuju alun-alun di depan istana utama sebagai seberkas cahaya biru. Hanya dalam beberapa kedipan, dia sampai di jalur gunung di luar gerbang istana, lalu bergegas menuruni tangga menuju kaki gunung. Pada awalnya, dia khawatir bahwa kekuatan hisap jalur pegunungan akan tetap ada, dan itu akan menghalangi upayanya untuk bergegas menuruni gunung, tetapi setelah terbang lebih dari 100 kaki, kekhawatiran itu benar-benar hilang. Mungkin karena perubahan mendadak yang terjadi di ruang ini atau mungkin pembatasan ini hanya berlaku bagi mereka yang mendaki gunung, dalam hal apapun, dia tidak menemui hambatan apapun dan mencapai kaki gunung hanya setelah beberapa kilatan. Si Kun dan Liu Suier juga segera tiba di sampingnya setelah itu. Begitu Si Kun muncul, dia langsung berteriak dengan marah dan frustrasi, "Apa yang terjadi? Mengapa ruang ini tiba-tiba terlihat seperti runtuh? Aku baru saja akan mendapatkan harta karun yang kuat. Kamu pikir kamu satu-satunya? Aku baru saja melanggar batasan pada ruang rahasia dan hendak memasukinya," bentak Liu Suier. Tak satu pun dari mereka tampaknya secara eksplisit menyalahkan siapapun, tetapi keduanya menoleh untuk melihat Han Li bersamaan. "Apakah kamu pikir aku ada hubungannya dengan ini? Aku juga baru saja muncul dari ruang itu, bagaimana mungkin aku bisa melakukan sesuatu untuk menghasilkan situasi ini?" Ekspresi Han Li menjadi gelap, dan dia pasti tidak akan disalahkan untuk ini. Tetapi, mari kita bahas ini setelah kita keluar dari sini. Jika kita tidak meninggalkan tempat ini, kita semua akan mati begitu ruangannya runtuh. Si Kun hendak mengatakan sesuatu lebih lanjut, tetapi Liu Suier menyela untuk memotongnya, dan dia langsung terdiam.
Han Li secara alami juga tidak akan mengatakan apa-apa, dan mereka bertiga naik ke udara sebagai seberkas cahaya. Sekarang mereka bertiga terbang bersama, kecepatan penerbangan mereka meningkat sekitar 2 kali lipat, dan mereka mencapai platform batu di dekatnya, di mana berdiri formasi teleportasi. Mereka bertiga bergegas ke formasi teleportasi pada saat yang sama, di mana Han Li mengangkat tangan untuk melemparkan segel mantra ke arah tepi formasi. Formasi mengeluarkan suara mendengung samar dan kilatan cahaya putih terang, diikuti oleh trio Han Li yang langsung tercakup sepenuhnya dalam cahaya putih. Setelah suara mendengung mereda dan cahaya memudar, formasi teleportasi juga menghilang. Seberkas cahaya biru muncul puluhan ribu kaki di udara, diikuti oleh Han Li yang tiba-tiba muncul. Liu Suier dan Si Kun juga muncul dalam jarak 200 kaki darinya, dan tidak ada yang mengatakan apa-apa saat mereka menatap tajam ke lubang cahaya besar di bawah. Lampu dengan warna berbeda berkedip tanpa henti di dalam lubang cahaya di tengah serangkaian ledakan yang bergemuruh, dan cahaya spiritual berkedip dengan keras di tepi lubang, membuatnya tampak seperti gunung berapi yang akan meletus. Ayo pergi, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, benda itu akan meledak, dan akan sangat berbahaya bagi kita jika kita terjebak dalam pusaran spasial, kata Han Li tanpa ekspresi. Dia kemudian terbang menuju arah tertentu tanpa menunggu tanggapan dari Liu Suier dan Si Kun. Si Kun dan Liu Suier bertukar pandangan muram sebelum segera terbang jauh di belakang Han Li. Dengan kecepatan mereka bertiga langsung menempuh jarak beberapa ribu kilometer dalam waktu singkat. Tepat pada saat ini, ledakan yang menghancurkan bumi meletus dari jarak yang sangat jauh di belakang mereka.